Sebelum memulai pelajaran, dapat kita berdoa. Berdoa. Seperti pertemuan kita yang lalu, kita bertemu lagi dalam pelajaran IPS tentunya dengan materi yang sama. Nah, kita mulai pelajaran. Nah, ini pertanyaan dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Nah, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, berarti lengkap 14 orang. Nah, oke. Jadi kali ini kita kembali akan belajar di IPS, tapi tentunya dengan materi yang berbeda. Nah, sebelum kita belajar, Ibu selalu memastikan kalian agar berpakaian rapi. Nah, alhamdulillah hari ini sudah rapi. Nah, ya kan? Rapel sudah rapi? Sudah, oke. Nah, baiklah. Jadi hari ini kalian dipastikan akan seru belajarnya karena kita akan belajar sesuatu yang menarik hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan kembali materi pelajaran yang kalian pelajari minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa? Angkat tangannya, Nak. Siapa? Ayo, siapa? Materi yang minggu lalu? Maka? Bu. Nah, apa ya? Materi minggu lalu kita belajar tentang apa, Nak? Pengaruh perubahan interaksi antar ruang dan di benua dan di Asia lainnya. Oke, jadi materi minggu lalu kita belajar tentang pengaruh interaksi antar ruang, yaitu di benua Asia dan benua lainnya. Nah, tepat sekali. Nah, ada lagi? Apa yang kita pelajari? Apa pengaruh interaksi
antar ruang contohnya di benua Asia dan benua lainnya. Misalnya susah? Pengaruh perubahan Asia bisa dilihat dari perubahan Oke, nah salah satu contoh kan lahan pertanian karena di Asia itu adalah salah satu benua yang penduduknya sangat padat. Jadi sering terjadi alih fungsi lahan yang seharusnya lahan pertanian karena penduduknya bertambah menjadi lahan pemukiman. Kemudian ada lagi contoh dari perubahan interaksi antar ruang. Nah, tinggal contoh perubahan interaksi antar ruang yaitu dalam bidang budaya, yaitu dengan masuknya dengan banyaknya wisatawan asing masuk ke Indonesia dan berpengaruh pada masyarakat Indonesia untuk meniru gaya berpakaian wisatawan asing. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi salah satu contoh perubahannya dengan masuknya wisatawan asing, kemudian masyarakat lokal menjadi meniru gaya pakaian wisatawan asing tergayanya. Nah, ini berarti kalian masih ingat tentang materi kita yang dahulu. Nah, sekarang kita akan ada kaitannya dengan perubahan. Kita kali ini juga akan bicara tentang perubahan. Nah, perubahan mengenai kehidupan kita. Nah, tapi belum disampaikan apa yang akan kita bicarakan. Nah, sebelumnya, kita akan bicara tentang perubahannya, nak ya. Nah, jadi ibu ingin mendengar. Nah, hidup kita kan selalu berubah. Ibu ingin mendengar, mungkin ada yang ingin bercerita mengenai perubahan yang terjadi dalam dirinya, terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Ada yang mau bercerita? Nah, Safira? Safira masih di depan. Nah, tepuk tangan untuk Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang perubahan lingkungan sekitar saya. Sebenarnya, hidup saya mempunyai fasilitas listrik semenjak 6 tahun yang lalu. Meninggal dunia dan listrik banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang lain. Dan sejauh itu tidak ada lagi bantuan dari pemerintah untuk masyarakat termai. Sejak itu masyarakat termai menggunakan tenaga surya untuk penerangan di malam hari. Dan sampai sekarang tidak ada lagi listrik di termai. Saya rasa cukup sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pengalaman Safira, perubahan yang terjadi di daerah tempat tinggal Safira, bahwa sebelumnya pernah ada listrik di daerah ini, tetapi karena terjadi kerusakan kemudian tidak dirawat pencurian, akhirnya sekarang sudah tidak ada listrik lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk perubahan yang dialami daerah tempat tinggal Safira. Tepuk tangan sekali lagi. Ini ingin cerita tentang apa, Nak? Perubahan? Oh, perubahan yang terjadi terhadap diri nenek sendiri. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Neni. Saya akan menceritakan tentang perubahan hidup saya sendiri. Dulu waktu saya masih sekolah di SMPN Negeri 4 Sadingan Besar, saya jarang mengikuti pelajaran dan saya juga jarang masuk sekolah dikarenakan rumah saya ke sekolah lumayan jauh. Pada saat itu saya belum mempunyai kendaraan dan bahkan saya sampai 1 bulan lebih tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Saya pun memutuskan untuk pindah sekolah. Dan setelah saya pindah ke SMPN Negeri 8 Tapalo, puji Tuhan saya mengalami perubahan sedikit demi sedikit dan saya mulai bisa bergaul dengan teman-teman yang lain dan mendapatkan teman lebih banyak.
dan bisa mengetahui hal-hal yang penting. Cukup sekian cerita dari saya. Jadi luar biasa sekali. Nah, perubahan yang dialami oleh Neni, yang awalnya Neni ini adalah asalnya dari SMP 4 Tanjungan Besar. Nah, akhirnya pindah ke SMP kita, SMP 8. Nah, Neni merasakan perubahan yang sangat positif terhadap dirinya, terutama dalam hal pelajaran. Oke, tepuk tangan silakan. Nah, dari cerita dua teman kita tadi, nah, jadi bisa disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan di dalam kehidupan manusia. Nah, ini tentunya ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Nah, jadi ini adalah materi kita hari ini, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Nah, teman sekalian tadi menceritakan perubahan dalam hidupnya. Nah, apakah cerita temannya tadi termasuk perubahan sosial budaya? Termasuk nggak? Termasuk, karena perubahan sosial budaya adalah tidak hanya meliputi perubahan perilaku, perubahan nilai, kemudian bisa juga terjadi perubahan dalam struktur masyarakat. Nah, ini adalah materi kita tentang perubahan sosial. Nah, karena kalian akan belajar tentang perubahan sosial, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya kalian bisa memahami materi yang akan kita pelajari. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan pengertian dari perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa memberikan contoh perubahan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran. Kemudian kenapa kita harus belajar tentang perubahan sosial budaya? Nah, ini sangat besar sekali manfaatnya untuk kalian nanti. Nah, artinya kalian bisa mengetahui bahwa kehidupan yang kita jalani selalu berubah. Nah, itu karena salah satunya karena adanya perubahan sosial budaya. Paham, nah? Paham. Oke. Nah, jadi untuk memudahkan pembelajaran kita nanti, Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang baru, ya, dengan menggunakan program learning tetapi dengan metode talking stick. Nah, nanti kalian akan berkelompok, ya, satu kelompok ada 4 orang, kemudian ada 3 orang juga, kemudian nanti setiap kelompok akan menganalisis gambar yang telah disediakan di dalam kelompok, kemudian kalian mempresentasikannya. Ini tidak seperti biasa, tidak berdiri di depan kelas, tetapi nanti kita akan membentuk lingkaran. Ibu berikan tongkat, kemudian kita menggunakan musik. Ketika musik berhenti, kalian, siapa siswa yang memegang tongkat tersebut, dialah yang akan presentasi. Nah, jadi kalian harus bersemangat untuk melakukan presentasi, oke? Ya, nah, jadi sekarang silakan kalian membentuk kelompok dulu. Nah, jadi ada 4 kelompok: kelompok merah, kelompok kuning, kelompok biru, dan kelompok hijau. Nah, silakan membentuk kelompoknya. Ayo silakan. Yang merah di sini, merah kuning, merah di depan, kuning di belakang. Di sini biru dan hijau. Silakan. Ya, silakan di dalam kelompoknya. Silakan di dalam kelompoknya. Nah, silakan
Oke, kelompok biru, ayo biru. Dalam kelompok. Silakan. Dipakai ya, ditulis namanya. Kemudian dipakai ini ya. Apa lagi? Oke, kelompok hijau. Ayo hijau. Silakan. Hijau. Oke, kemudian kelompok merah. Oke, sudah. Kemudian kelompok kuning, silakan kelompok kuning. Kelompok kuning dipakai, ditulis namanya, kemudian dipakai di dadanya. Silakan. Oke. Jadi pinnya itu dipakai di dadanya. Silakan dipasang, diberi nama, kemudian ditulis. Sudah? Silakan dipakai, diberi nama, kemudian dipasang. Kemudian silakan dibuka perangkuknya. Silakan dibuka perangkuknya, Nak. Silakan dibuka perangkuknya. Sudah? Perangkuknya dibuka. Ya. Silakan Oke, sudah? Perangkuknya sudah dibuka? Oke. Nah, silakan amati gambar yang ada di dalam perangkuk kalian. Tinggal diklik, ada di situ gambar 1 sampai dengan gambar 8. Silakan diklik gambar. Sudah? Silakan diklik. Sudah. Nah, silakan diamati gambar 1 sampai gambar 8. Klik saja. Oke. Nah, gambar 1 sampai dengan gambar 8. Ini kan. Nah, dimajukan dan dimundurkan. Oke. Tinggal di scroll ke bawah, dimajukan dan dimundurkan. Silakan diamati. Ya. Tinggal di scroll ke bawah. Oke, silakan sambil diperhatikan LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya. Nah, gambarnya juga diperhatikan, nah, gambarnya nah di dalam kelompoknya diperhatikan. Ya. Oke. Sudah? Sudah ada semuanya diamati? Sambil mengamati, sambil berpikir ya, Nak, ya. Kira-kira betul. Oke. Sudah? Oke.
perilaku, nilai, bahkan struktur masyarakat. Jadi di dalam perubahan sosial budaya ada perubahan perilaku yang dialami oleh masyarakat, kemudian ada perubahan struktur di dalam masyarakat. Nah, kalian telah menyaksikan ada 8 gambar yang nanti akan kalian analisis, kemudian kalian tentukan bentuk-bentuk perubahan sosial yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, kemudian di dalam LKPD sudah dituliskan juga, ya, dari gambar tersebut mengapa perubahan tersebut bisa terjadi, kemudian bagaimana pengaruh perubahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat setempat. Nah, ya, jadi tiga hal itu yang akan kalian cari solusinya. Oke, jadi dari pengamatan gambar ada 8 buah gambar. Kalian analisis bentuk-bentuk perubahan sosial apakah yang sesuai dengan gambar yang kalian amati. Kemudian, mengapa perubahan tersebut bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat setempat. Nah, silahkan diskusikan ke dalam anggota kelompoknya, berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang kalian identifikasi. Silahkan kemudian tuliskan di dalam lembar LKPD. Nah, silahkan. Silakan kemudian tersebut bentuk perubahan sosial pada gambar tersebut merupakan bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil karena ini menyangkut tentang biaya besar. Nah, kalian paham juga selain bentuk perubahan sosial, pokoknya tentang kita dapat kehidupan. Apa? Karena masyarakat cara pemakaian orang baru. Mengapa perubahan tersebut terjadi? Karena masyarakat meniru. Sebagian kecil masyarakat meniru gaya berpakaian orang. Nah, kemudian bagaimana pengaruh perubahan tersebut terhadap masyarakat setempat?
Nah, terpengaruh dengan gaya berpikir tersebut. Tinggal tambahkan penjelasan. Oke, paham? Disebutkan dipercepat pekerjaannya. Ada gambar 1, gambar 2. Oke, kasih ini. Macam apa tadi? Gambar Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 2, gambar 6, gambar 3, gambar 6. Gambar 5 dan gambar 6, yaitu tentang garis corona. Gambar 5 dan 2. Ya, gambar 5 di scroll, gambar 5. Nah, gambar 5 itu tentang KB. Nah, jadi program KB yang tentukan masuk dari bentuk perubahan sosial yang mana, ya kan? Kemudian kalian lihat mengapa perubahan tersebut dapat terjadi, mengapa program KB ini dilakukan oleh pemerintah untuk merubah apa? Misalnya merubah apa? Nah, betul. Nah, bisa jadi artinya program KB dibuat oleh pemerintah untuk merubah komposisi penduduk Indonesia supaya tidak terlalu banyak jumlah penduduk dengan cara memperkecil angka kecelakaan. Kemudian bagaimana pengaruh perubahan tersebut bagi masyarakat setempat? Artinya dengan adanya program KB terjadi perubahan tidak dalam masyarakat? Nah, tentunya masyarakat sini rata-rata hanya memiliki anak dua. Nah, jadi masyarakat yang mengikuti program KB rata-rata mereka mempunyai anak tidak lebih daripada 2 anak. Yang mana? Nomor berapa yang kalian analisis sekarang? Nomor berapa? Nomor 1 yaitu tentang mana gambarnya? Tentang gaya berpakaian. Nah, jangan lupa masalahnya adalah, kalian kan menentukan bentuk perubahan sosial budaya dari gambar tersebut. Nah, ini sudah ketemu bentuk perubahan sosial budaya seperti apa ini? Ya? Ini bentuk perubahan sosial yang mana, nak? Yang mana? Yang pengaruhnya kecil. Nah, kemudian kalian analisis mengapa bisa terjadi perubahan dalam gaya berpakaian. Apa kira-kira yang menyebabkannya? Kalian apa? Kenapa bisa terjadi perubahan gaya berpakaian dalam masyarakat? Karena masyarakat, betul, masyarakat. Nah, tren pakaian dari luar. Nah, kemudian bagaimana pengaruh perubahan tersebut? Akhirnya masyarakat, sebagian kecil masyarakat. Nah, betul. Nah, silakan kalian tambahkan analisisnya. Oke. Tentang pandemi COVID-19. Nah, kalian analisis pandemi COVID-19, kemudian sudah tahu bentuk perubahan sosial yang mana ini? Yang pengaruhnya besar. Tepat sekali. Oke. Kemudian pengaruhnya, mengapa perubahan tersebut bisa terjadi? Mengapa pandemi COVID ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan? Karena pandemi COVID ini Menurut hampir. Kemudian, kira-kira perubahan seperti apa yang ditimbulkan? masyarakat menjadi lebih menjaga kesehatan Dengan cara? mematuhi Oke, boleh nanti disebutkan protokol kesehatannya, misalnya dengan mencuci tangan, jaga jarak, satu lagi. Nah, boleh ditambahkan penjelasan seperti itu. Kemudian pengaruhnya tadi hampir sama ya dengan bagi masyarakat. Jadi masyarakat jadi terbiasa hidup lebih oke. Oke, silakan di analisis tadi kalau ada permasalahan boleh disampaikan. Oke, jadi setiap halaman LKPD ini sudah ditentukan ya. Halaman pertama untuk gambar 1 dan gambar 2.
halaman kedua gambar 3 dan gambar 4, halaman ketiga gambar 5 dan 6, halaman terakhir gambar 7 dan gambar 9. Silakan kalian selesaikan. Ini gitu. Tiga lagi. Outputnya. Udah ya? Bahan ada ya. Nah, karena di situ ada keterangan yang bisa kalian tambahkan di dalam penjelasan kalian. Untuk hidup lebih sehat. Dengan menerapkan Sudah selesai kan ya? Masih ada? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sudah siap untuk presentasi? Ya. Siap. Oke, jadi kita presentasinya tidak dibagi satu-satu ke depan kelas ya, Nak ya. Nah, kita presentasinya dengan metode talking stick. Nah, kalian akan diberi tongkat, kemudian dihidupkan musiknya. Kalian akan untuk apa? Siapa yang berhenti, tongkat yang berhenti pada siswa tersebut, berarti siswa tersebut yang akan menjawab atau melakukan presentasi. Nah, silakan sekarang setiap kelompok berdiri membentuk lingkaran. Silakan kalian membentuk lingkaran. Nah, ya, ayo silakan membentuk lingkaran. Kursinya dipinggirkan kalau sudah. Nah, sudah. Di pertemuan kali ini, nah kita akan menggunakan metode talking stick. Jadi tongkat akan dipegang oleh siswa, kemudian dibukukan musiknya. Kemudian ketika musik berhenti, siswa yang memegang tongkat tersebut yang harus melakukan presentasi. Nah, sudah siap semuanya? Siap. Oke, kalian enjoy aja. Nah, sambil menikmati musik, kemudian sambil membagikan tongkat. Oke, Ibu mulai tongkat pertama dari ketua kelas. Silakan. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Oke, 1, 2, 3, mulai. Ayo dah. Oke, jadi musiknya berhenti di Chelsea, berarti Chelsea harus mempresentasikan gambar 1. Saya dari kelompok kejam. Kali ini saya akan
satu adalah tentang gaya berpakaian. Gaya berpakaian ini adalah bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Karena gaya berpakaian tertentu biasanya hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat yang menyukainya saja, tidak sampai merubah struktur sosial masyarakat. Adapun pengaruh dari gaya berpakaian ini adalah masyarakat jadi ikut atau meniru gaya berpakaian orang luar negeri yang sepatutnya tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Sekian dari saya. Tepuk tangan. Ternyata ada yang menambahkan mengenai bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil yang disampaikan oleh Susan. Saya ingin menambahkan bentuk-bentuk lain dari perubahan sosial yang pengaruhnya kecil selain perubahan gaya berbusana. Yang pertama adalah perubahan mode aksesoris. Contohnya pada saat ini hampir semua wanita muslim itu sudah menggunakan hijab. Maka aksesoris yang digunakan dalam berhijab tentunya semakin berkembang dan mengikuti tren. Dan yang kedua adalah perubahan mode sepatu. Jika tren yang satu ini biasanya hanya diikuti oleh para remaja-remaja yang ingin terlihat modis. Yang ketiga adalah perubahan gaya handphone. Terus yang keempat adalah perubahan gaya potongan rambut. Jika yang satu ini, perubahan ini biasanya itu dipengaruhi oleh artis atau aktor yang sedang naik daun dan banyak diidolakan oleh banyak orang. Contohnya seperti gaya rambut K-pop idol di Korea mungkin. Yang kelima adalah perubahan gaya bicara, perubahan tata krama, juga perubahan gaya hidup. Dan yang terakhir adalah pengangguran. Jadi pengangguran adalah suatu kondisi seseorang yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan itu. Dan ini merupakan bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil karena ini tidak sampai merubah struktur sosial dan masyarakat. Oke, bagus sekali. Sekarang kita lanjut ya. Oke, silakan tempatnya terakhir dipegang. Chelsea, silakan mulai. Boleh sambil goyang-goyang boleh. Anissa, oke, Anissa, silakan Anissa. Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya berasal dari Kampung. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pandemi COVID-19. Ini adalah bentuk pengaruh perubahan sosial yang sangat besar karena ini terjadi di seluruh lapisan masyarakat dan membawa pengaruh pada aktivitas masyarakat tersebut. Misalnya, pandemi COVID-19 bisa merubah masyarakat untuk hidup lebih sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, bagus. Ingin menambahkan? Ya Bu, Oke, Fitri, silakan Fitri. saya ingin menambahkan tentang COVID-19. Ketika pandemi COVID-19 banyak kafe ditutup dan pedagang banyak yang menjual online dan mematuhi protokol kesehatan. Oke. Sekian dari saya. Oke, bagus. Baik ya. Oke, lanjut. Kita mulai lagi musiknya. Nah, kalian harus lebih semangat ya, Nak, ya. Oke, silakan. Lebih cepat, jangan terus. Nah. Lebih cepat, jangan terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, saya ada kelompok biru. Kali ini saya ingin mempresentasikan tema nomor 3, yaitu tentang hidup lambat atau perubahan sosial lambat. Perubahan sosial budaya pada suku pedalaman dikategorikan sebagai perubahan sosial lambat atau evolusi, karena perubahan yang terjadi memerlukan waktu yang lama dan perubahan kecil terjadi secara lambat karena suku pedalaman masih berpegang teguh pada adat istiadatnya. Seketika mereka sulit untuk menerima hal baru. Sekian dari saya. Oke. Oke, Umi. Saya ingin menambahkan contoh dari sosial budaya lambat. Dulu orang-orang mempertahankan hidupnya dengan berburu, kemudian berter dan berdagang. Hal ini memerlukan hal yang lambat sehingga tidak bisa memerlukan waktu yang cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Terus lanjut saja. Silakan diminta tanggapannya. Boleh sambil joget-joget. Oke, Luna. Berarti Luna harus mempresentasikan gambar 4. Nah, silakan Luna. Gambar 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Adelia, saya dari kelompok kuning. Gambar ini adalah tentang teknologi pertanian yang dimana para petani tidak lagi menggunakan kerbau ketika memetik sawah, tetapi menggunakan traktor. Perubahan ini disebut perubahan yang sangat cepat atau revolusi. Prosesnya berlangsung sangat cepat dan diikuti oleh masyarakat di sekitarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, ada yang ingin menambahkan? Sibuk. Oke, Bapak, silakan. Saya ingin menambahkan contohnya. Contohnya adalah penggunaan traktor untuk memajak sawah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ya, bagus. Oke, kita lanjut lagi. Musik. Silakan dipercepat, dipercepat. Dipercepat, dipercepat. Nah, ayo, siapa? Terakhir siapa? Enya. Oke. Bukan tadi enggak. Oke. Silakan Enya untuk presentasi gambar 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Cynthia. Saya dari kelompok merah. Jadi, ini adalah gambar tentang KB atau keluarga berencana. Ini termasuk perubahan sosial. Program KB adalah program yang direncanakan oleh pemerintah yang mengkampanyekan untuk memiliki 2 anak dalam satu keluarga. KB keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat, sejahtera dengan membatasi angka kelahiran. Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Pemerintah mengadakan keluarga berencana supaya jumlah penduduk tidak terlalu banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus. Menambahkan tentang program KB? Oke, silakan. Saya ingin menambahkan tentang KB. Yang pertama, vaksinasi COVID-19 untuk KB ini menurut Enda adalah program perubahan sosial yang direncanakan. Nah, menurut Dwi, program KB contoh-contohnya pil KB, suntik KB, dan
Oke, ada yang lain yang ingin menambahkan tentang ini, tentang perubahan sosial yang direncanakan? Ada? Ya. Jika bentuk-bentuk perubahan sosial yang direncanakan seperti vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penularan yang lagi ke masyarakat lainnya, dan juga seperti imunisasi campak untuk agar penyakit campak tidak menyerang anak-anak. Tidak bagus, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan musiknya lagi, silakan. Oke, Tati. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini adalah gambar bencana alam, yaitu banjir. Ini merupakan bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan karena terjadi tiba-tiba dan tidak ada yang mengetahuinya. Dampak bencana alam bagi masyarakat adalah lingkungan menjadi kotor dan tidak bersih. Mata pencarian juga hilang. Iya, Akibat banjir. Oke. Tepuk tangan. Tentang bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan. Oke, silakan ini. Saya akan menambahkan pengaruhnya adalah lingkungan yang awalnya bersih akan menjadi kotor karena terkena banjir, dan sawah yang dulunya subur akan menjadi mati, dan ternak-ternak pun akan mati karena banjir. Sekian dari saya. Oke, Pak. Luar biasa. Lanjut lagi. Silakan. Oke, Safira akan presentasi gambar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira, saya dari kelompok hijau, ingin mempresentasikan tentang gambar 7. Jadi gambar 7 adalah gambar Gojek atau transportasi online. Ini adalah bentuk dari kemajuan sosial yang perubahan sosial yang mengarah ke kemajuan. Dengan adanya transportasi online akan memudahkan masyarakat untuk beraktivitas lebih cepat dan mudah dan efisien. Hal ini akan membawa kemajuan. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan. Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, silakan. Ojek atau transportasi online adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi berbasis aplikasi dan online, baik untuk pemesanan maupun untuk pembayaran, dan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan mudah dan cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Terima sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang terakhir. Presentasi yang lain, silakan. Dipercepat, lebih heboh. Lebih heboh lagi. Lebih heboh lagi. Ayo lebih heboh lagi. Karena ini yang terakhir. Ayo, jangan sampai kalian yang senang. Oke. Oke, silakan Agil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil dan saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Ini adalah perubahan sosial budaya yang membawa ke arah kemunduran karena dapat merusak mental dan fisik masyarakat, terutama generasi muda, sehingga dapat menyebabkan kecanduan.
masyarakat tersebut. Oke, bagus sekali. Ada yang ingin menanggapi? Oke, Luna. Para pengedar narkoba yang ditangkap ini adalah bentuk dari perubahan sosial regresif, artinya perubahan sosial yang membawa ke arah kemunduran sehingga menyebabkan kerugian masyarakat. Oke, bagus sekali Luna. Ini sudah semuanya dipresentasikan dari gambar 1 sampai gambar 8. Tepuk tangan untuk tempat duduk kalian masing-masing. Silakan duduk kembali ke tempat duduk. Oke, perhatian, fokus dulu. Nah, jadi ini Ibu ingin memuatkan jawaban-jawaban yang telah terjadi dengan yang tadi. Yang pertama tadi adalah tentang gambar. Nah, gaya berpakaian. Jadi gaya berpakaian adalah bentuk dari perubahan sosial yang kecil, yang pengaruhnya kecil karena hanya sebagian besar masyarakat yang mengikuti. Betul. Kemudian gambar yang kedua yaitu tentang pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 adalah bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya sangat besar karena masyarakat, karena akibat pandemi COVID-19 masyarakat berubah drastis. Kehidupan masyarakat berubah drastis, yaitu sekarang masyarakat terbiasa menerapkan protokol kesehatan. Kemudian gambar yang ketiga yaitu tentang suku pedalaman. Nah, suku pedalaman ini adalah contoh dari bentuk dari perubahan sosial yang lambat karena perlu proses untuk mengubah suku pedalaman ini karena mereka sangat kuat memegang tradisi, perlu waktu untuk mengubah cara pandang mereka sehingga dikatakan perubahan sosial yang lambat. Kemudian gambar yang keempat yaitu tentang teknologi, penggunaan teknologi pertanian yaitu traktor. Nah, ini adalah bentuk dari perubahan sosial yang cepat karena ya masyarakat akan lebih mudah termotivasi ketika ada satu petani yang menggunakan traktor, pasti akan diikuti oleh petani yang lain. Oke, kemudian gambar yang ke-5 yaitu tentang program KB. Nah, program KB ini adalah bentuk perubahan sosial yang direncanakan karena pemerintah sudah merancang program ini untuk mengantisipasi jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat. Kemudian gambar yang ke-6 tentang bencana alam. Nah, bencana alam ini adalah bentuk dari perubahan sosial yang tidak direncanakan karena yang namanya bencana alam tidak bisa diprediksi. Kemudian gambar 7 adalah tentang transportasi online yaitu aplikasi Gojek. Nah, dengan adanya perubahan dengan adanya transportasi online tersebut terjadi perubahan di dalam kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat lebih mudah untuk beraktivitas. Nah, ini dikatakan perubahan sosial yang membawa ke arah kemajuan. Kemudian gambar yang terakhir tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, ini dikatakan adalah bentuk perubahan sosial yang membawa ke arah kemunduran karena dengan adanya penyalahgunaan narkoba masyarakat menjadi kecanduan, merusak generasi mudanya. Nah, akhirnya masyarakatnya bukan maju tapi malah mundur. Oke, berarti tepuk tangan untuk kita selanjutnya. Secara garis besar kalian sudah bisa menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian, nah silakan kerjakan soal yang telah disediakan mengenai apa yang kalian bahas tadi. Nah, ini tentang perubahan sosial budaya. Silakan sambil menjadi dikerjakan soalnya.
Oke, sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Perwakilan saya, silakan dikumpulkan. Biar kelompok mengumpulkan. Jangan lupa LKPD-nya juga dikumpulkan. Sudah semua? Ayo kelompok biru. Kelompok biru, kelompok hijau. Sudah? Kelompok kuning. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan presentasi, ya kan? Kalian luar biasa melakukan presentasi. Kemudian tadi juga sudah mengerjakan latihan yang soal yang diberikan. Nah, sekarang saatnya kita merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi silakan apa yang kita pelajari hari ini yang barusan kalian lakukan. Ayo, nah siapa yang ingin merefleksikan? Oke, silakan Ustaz. Kita hari ini belajar mengenai perubahan sosial. Jadi perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup perubahan perilaku, nilai, norma, dan juga perubahan peran. Oke, jadi menurut Susan, jadi hari ini kita belajar tentang pengertian perubahan sosial, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup nilai, norma, dan struktur masyarakat. Oke, masih ada? Apa yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan Chelsea. Hari ini kita mempelajari perubahan bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yang dilihat dari waktunya ada dua, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat evolusi. Oke, jadi bentuk perubahan sosial menurut waktunya ada dua, yaitu perubahan sosial lambat dan perubahan sosial cepat. Bagus. Ada lagi bentuk perubahan sosial yang lain? Oke, silakan. Bentuk perubahan sosial yang dibagi menjadi dua. Bentuk perubahan
pengaruh yang besar dan bentuk pengaruh yang kecil. Oke, nah kalau berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial dibagi menjadi dua. Ada perubahan yang pengaruhnya besar dan perubahan yang pengaruhnya kecil. Kemudian satu lagi, siapa yang ingin menyampaikan? Oke. Saya ingin menambahkan tentang perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Oke. Yaitu ada dua. Pertama, perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Oke, jadi perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat ada dua, yaitu perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Nah, berarti hari ini kita telah belajar ada 8 bentuk perubahan sosial yang telah kalian presentasikan, kalian analisis, yang telah kalian gali lebih dalam contoh-contohnya seperti apa. Nah, ini luar biasa materi kita hari ini. Jadi kita belajar tentang perubahan sosial, kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial, kemudian contoh-contoh perubahan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagus sekali. Jadi jangan lupa materinya kembali dipelajari di rumah. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita masih tentang perubahan sosial, tapi yaitu tentang faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Nanti kita akan menggunakan model yang berbeda. Oke? Itu adalah materi yang kita pelajari hari ini, dan minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor pendorong maupun penghambat perubahan sosial budaya. Jadi pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Jadi aku harapkan kalian harus lebih semangat untuk belajar. Oke, nah jadi jangan lupa di rumah materinya dibaca kan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita kembali berdoa. Oke, silakan setelah memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Subhanallah.